Candi Beringin Lawang. Candi yang merupakan gapura peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu, bagaimana masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia? Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena adanya interaksi antara Indonesia dengan India, contohnya perdagangan. Interaksi tersebut membawa perubahan, sejak itulah pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Perubahan apa saja yang terjadi sejak masuknya kebudayaan agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Contohnya, Indonesia dulu menggunakan kepala suku. Setelah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kepala suku digantikan oleh raja. Selain itu, muncullah sistem kasta yang mengatur hubungan sosial. Sistem tersebut membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan pertama diduduki oleh golongan Brahmana, pendeta. Golongan kedua diduduki oleh kesatria, bangsawan, dan prajurit. Golongan ketiga diduduki oleh waisya, pedagang, dan petani. Golongan terakhir diduduki oleh sudra, rakyat biasa. Penggolongan seperti itulah yang kemudian disebut sebagai catuwarna. Kenapa bisa menyimpulkan kalau Indonesia sempat terpengaruh agama Hindu-Buddha? Apa bukti yang kuat? Para ahli bisa menyimpulkan karena adanya bukti dari kebudayaan Hindu, yaitu prasasti yang ditemukan di daerah Cisadane dekat kota Bogor, dan juga ditemukan area arca Buddha di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan. Salah satu teori masuknya kebudayaan Hindu itu teori kesatria. Siapa yang memungkakan teori tersebut dan apa dasar teorinya? Teori kesatria ditemukan oleh beberapa tokoh, diantaranya Majundar F.D.K. Boch, C.C. Berg, Mukherjee, dan J.L. Muns. Mereka berpendapat bahwa yang berperan dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan kesatria. Pendapat tersebut didasari karena adanya penggunaan konsep kerajaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan konsep primus inter pares atau sistem kepala suku. Namun setelah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, muncullah konsep kerajaan. Maka dari itu mereka berpendapat bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia berasal dari golongan kesatria. Alasan apa atau tujuan golongan kesatria tersebut pergi ke Indonesia itu apa? Para prajurit atau golongan kesatria diduga melarikan diri dari India karena sering terjadinya perang. Para golongan kesatria tersebut ternyata ada yang sampai ke wilayah Indonesia. Kemudian mereka mendirikan kerajaan di wilayah Indonesia. Oh, seperti itu. Lalu, apakah teori ini merupakan teori yang sudah pasti? Tidak, karena teori kesatria memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya: 1. Para kesatria tidak memahami bangsa Sanskerta dan huruf Pallawa yang ada di kitab Weda. Jika mereka tidak paham isi kitab, bagaimana mereka bisa menyebarkan agama di Indonesia? 2. Tidak ditemukannya daerah taklukan kerajaan India di Indonesia. 3. Tidak mungkin pelestarian kesatria dari India mendapatkan kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain. Saya pernah mendengar bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu disebarkan oleh kelompok pendagang. Siapa yang melakukan hal tersebut dan apa alasannya? Ya, salah satu teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah dengan teori Waisya. Teori tersebut dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia berpendapat bahwa yang menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha adalah para pedagang karena ditemukannya rute pelayaran dan juga hubungan perdagangan antara Indonesia dengan India. N.J. Krom juga menyatakan adanya perkawinan antara pedagang India dan wanita Indonesia yang menjadi salah satu cara penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Apakah teori Waisya ini juga memiliki kelemahan atau sudah teori yang pasti? Seperti teori kesatria atau teori-teori sebelumnya, teori Waisya ini juga memiliki kelemahan karena para golongan Waisya atau kelompok pedagang ini tidak bisa menyebarkan agama Hindu-Buddha karena kan mereka tidak bisa membaca huruf Sanskerta dan tidak bisa menggunakan bahasa Pallawa. Selain itu, perdagangan antara India dan Indonesia sering dilakukan di daerah pantai atau pelabuhan. Namun, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berada di daerah pedalaman, bukan berada di tepi pantai. Hal itu yang menjadi kelemahan atau bantahan atas teori Waisya. Di beberapa teori yang dikemukakan oleh para tokoh, ada salah satu teori yaitu teori Brahmana. Teori ini siapa yang mengemukakannya dan apa alasan teori ini? Teori Brahmana ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Van Leeuwen. Menurut Van Leeuwen, golongan Brahmana lah yang berperan dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang menjadi dasar pendapat Van Leeuwen tersebut adalah
penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa karena bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa pada kitab Weda hanya dimengerti oleh para Brahmana. Bagaimana awal mula para Brahmana tersebut menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Para Brahmana tersebut datang ke Indonesia atas undangan penguasa di Indonesia. Bukti dari teori ini adalah adanya penemuan prasasti Yupa yang ditemukan di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut diyakini berasal dari abad keempat Masehi yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Berarti teori ini tidak memiliki bantahan kan? Dikarenakan yang menyebarkannya Brahmana yang dimana mereka menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, tidak seperti biasa teori Ksatria dan Waisya. Walaupun para Brahmana memahami dan menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, teori ini juga memiliki bantahan karena kaum Brahmana memiliki pantangan untuk menyebarkan lautan. Jadi, seperti tidak mungkin mereka datang ke Indonesia, sedangkan saat itu jika pergi ke Indonesia harus menggunakan jalur laut. Selain teori-teori sebelumnya, teori Alice Bolok ini merupakan teori yang sedikit unik. Apa dasar dari teori tersebut dan siapa yang mengemukakannya? Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Boch, sama seperti yang sebelumnya mengemukakan teori kesatria. Setelah menemukan fakta-fakta baru, ia merubah pikiran dan berpendapat bahwa yang berperan dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha adalah para cendekiawan, yaitu pendeta atau biksu. Selain itu, Van Leer dan Kodes juga berpendapat bahwa orang Indonesia juga berperan dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Karena para pedagang yang berasal dari Indonesia penasaran dengan agama dan kebudayaan India. Mereka menetap dan belajar di India selama beberapa waktu. Lalu saat kembali ke Indonesia, mereka membawa agama dan kebudayaan dari India dan menyebarkannya. Hal itulah yang menjadi dasar dari teori arus balik.